Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Nada Luhur Podcast, persembahan Waalaikumsalam. dari Suhana Bomon and Youth Center Budi Luhur. Well, pada kesempatan kali ini di edisi spesial di podcast yang kedua, kita sudah kedatangan tamu yang spesial, yaitu selamat datang Pak Wendy. Terima kasih, Ya, David. sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak sudah menyempatkan untuk hadir di ruang Nada Luhur Podcast ini di tengah kesibukan Bapak, sehingga kita bisa ngobrol-ngobrol sedikit nih Pak. Kita melanjutkan di podcast di edisi kedua ini Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Sudah diundang untuk hadir di Nada Luhur ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi banyak pihak ya, khususnya para netizen. Ya, amin. Pastinya Pak. Di sini tuh Bluetizen dan juga Sobat Posapa sudah menantikan Pak hadirnya podcast di setiap Siap. minggunya. Jadi kita makin semangat nih Pak untuk memproduksi baik dari tim SWYC dan dibantu dengan teman-teman LMK, sehingga kita bisa di siang hari ini tapping untuk di episode yang kedua. Baik, oke, di episode yang kedua kali ini kita akan membahas nih Pak, melanjutkan topik yang kemarin. Nah, di kali ini kita akan membahas terkait dengan implementasi Permendikbud nomor 30 tahun 2021 di Universitas Budi Luhur. Sebagai bentuk atau langkah awal untuk menciptakan ruang aman di kampus Pak, gitu. Karena ya kita tahu di akhir-akhir tahun 2021 begitu banyak Pak kasus-kasus pelecehan seksual, kekerasan seksual, baik yang terjadi di lingkungan keluarga bahkan sampai di lingkungan perguruan tinggi. Hingga kemudian Mas Menteri mencanangkan terkait dengan Permendikbud nomor 30 tahun 2021, dan beberapa kampus atau beberapa universitas pun juga sudah mendeklarasikan gitu Pak, bahwasannya siap gitu, setuju untuk mengimplementasikan Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Nah, kalau di Budi Luhur sendiri seperti apa Pak? Apakah setuju atau ditangguhkan atau tidak setuju? Nah, ini kami ingin mendengar dari sisi Pak Wendy nih Pak. Gimana Pak? Terima kasih. Begitu Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 dikeluarkan atau diedarkan atau disahkan oleh Mas Menteri, kita tentunya langsung mendakapi. Walaupun ada polemik waktu itu. Benar. Polemiknya yaitu ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Dalam hal ini sambil menunggu RUU yang akan dikeluarkan atau disahkan oleh DPR. Nah, tentunya Budi Luhur sebagai universitas yang mengedepankan kecerdasan dan kebudiluhuran tentunya sangat setuju. Artinya apa? Perempuan itu adalah makhluk mulia yang diciptakan Tuhan, yang akan membentuk orang-orang yang berbudi luhur tuh sumbernya awalnya adalah dari bagaimana peran seorang ibu atau perempuan. Oleh karena itu kita harus melindungi perempuan atau ibu yang nantinya akan menjadi ibu untuk merasa nyaman dan aman beraktivitas, kuliah, belajar, mengajar di kampus Budi Luhur. Yaitu tentunya harus didukung dengan instrumen-instrumen hukum sebagai pelindung ya. Baik kita melakukan pembentukan satgas nantinya, dan juga tentunya panitia pemilih atau panitia seleksi untuk jadi anggota satgas. Benar. Itu sudah saya setujui dan saya tanda tangani. Tapi tentu ada proses bertahap. Nah, dalam hal ini sekali lagi Universitas Budi Luhur sangat setuju dan mendukung, ya kan, untuk menyediakan ruang aman bagi para perempuan, baik itu mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, untuk beraktivitas melakukan kegiatan di kampus Budi Luhur. Itu kira-kira. Oke, berarti dengan kata lain setuju ya Pak ya dengan implementasi Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Ya, betul. Nah, tadi kan sudah disinggung nih Pak terkait dengan pembentukan satgas, kemudian hadirnya SWYC sendiri di tengah-tengah mungkin polemik inilah jadi angin segar gitu ya bagi teman-teman yang ternyata selama ini menjadi korban atau ketakutan pun tidak bisa mencari gitu ya wadah yang tepat untuk saya bercerita, untuk berkonsultasi seperti apa dan bagaimana. Nah, terkait dengan SWYC dan juga Satgas nih Pak, sampai sejauh ini proses entah dari pembentukan sampai dengan implementasinya seperti apa Pak di Budi Luhur sendiri? Saya ingat flashback ke tahun lalu ya. Pada saat kita mulai diundang aktif berpartisipasi oleh Dinas PPAPP DKI berkaitan dengan perlindungan anak tentunya. Tapi anak berarti dengan perempuan kan. Nah,
Di situ kita aktif dalam sosialisasi, aktif dalam webinar dan sebagainya, sehingga kemudian sebagai outputnya atau luarannya adalah kita mendirikan pos Sapa, pos sahabat perempuan dan anak yang kita namakan Suhana Women and Youth Center, yang tujuannya adalah ingin melindungi perempuan dan tentunya kaum muda yang ada di kampus Budi Luhur. Kita minta untuk mereka berani speak up kalau misalnya ada kejadian mereka merasa tidak nyaman, dilecehkan dan sebagainya. Karena kita tahu tidak tertutup kemungkinan karena kasus-kasus seperti itu akan terjadi juga di kampus Budi Luhur. Walaupun mungkin kecil ya, tapi kadang-kadang kasus ini mirip dengan gunung es. Puncaknya sedikit, munculnya dikit aja, bawahnya yang tidak speak up, yang mengalami, yang merasa bahwa itu hal yang wajar karena budaya dan sebagainya, itu yang kita harus coba berikan wadah supaya mereka sadar bahwa mereka terlindungi, ada wadah untuk berdiskusi, mengeluh, cerita, dan mungkin suatu saat kalau misalnya ada bantuan yang harus kita berikan kepada korban-korban pelecehan ya. Karena pelecehan itu macam-macam kalau saya pelajari yang terjadi di dunia pendidikan tinggi. Pertama antar dosen misalnya. Benar. Ya, antar dosen ada pelecehan atau dikatakan sexual harassment. Ada juga antara dosen dengan mahasiswa. Antar mahasiswa sendiri. Terus antara dosen dengan karyawan atau tenaga pendidikan atau tendik ya. Antar tendik sendiri, antar tendik dengan mahasiswa dan sebagainya. Nah, itu hal-hal yang karena kita waktu zaman sebelum pandemi kan interaksinya sangat intens ya. Dalam kegiatan hariannya mungkin itu terjadi dan tidak ada yang speak up, tidak ada yang takut mungkin ya Pak. Takut, ya, takut kan belum ada wadahnya. Iya, belum ada wadahnya. Belum ada wadahnya. Nah, alhamdulillah ada pos Sapa SWYC inilah yang kita awali sebagai wadah untuk jadi tempat mereka mengadu, konsultasi dan juga sekalian SWYC sebagai sebuah kegiatan aktivitas dari dosen dan mahasiswa dan karyawan untuk juga memberikan semacam sosialisasi, edukasi supaya mereka sadar bahwa ada orang yang care gitu. Benar. Misalnya kejadiannya di dalam rumah tangganya atau di dalam keluarganya, ada tempat di luar itu yang mungkin bisa dia jadikan tempat bercerita. Cerita paling tidak supaya mereka relief lah ya. Relief ya. Kadang memang gitu Pak. Ya, dirasa tempat yang paling aman pun juga berpotensi gitu ya menjadi lokasi yang bahkan menjadi, saya tuh nggak tahu gitu di sini seharusnya nyaman, tiba-tiba kok terjadi hal-hal yang tidak saya inginkan gitu. Ya. Pun diri kita gitu ya, baik dari dosen, mahasiswa, karyawan dan lain sebagainya juga berpotensi entah itu menjadi korban dan juga menjadi pelaku. Ya. Tapi dengan adanya SWYC kemudian Satgas didukung dengan nilai-nilai kebudiluhuran, insya Allah ya Pak, saya juga sampai sekarang ada data gitu Pak, artinya sampai sekarang alhamdulillah belum ada aduan Pak, aduan terkait dengan yang terjadi di kampus. Namun memang ada yang mengadu atau yang bercerita di luar kampus gitu, yaitu tadi yang tempat yang dirasanya dulu nyaman ternyata juga memiliki gitu Pak potensi menjadi tempat yang menakutkan gitu. Nah, dari SWYC sendiri juga sudah menerima beberapa laporan dan aduan gitu sampai dengan pendampingan konselor, yaitu ada Bu Kiki yang mendampingi beliau gitu. Alhamdulillahnya kasusnya tidak merembet gitu Pak. Jadi artinya kita memang benar ada, SWYC ada, kemudian juga sudah disupport gitu ya, baik dari rektorat, yayasan dan juga teman-teman pengurus SWYC, sehingga kami hadir dan berharapnya teman-teman Bluetizen, Sobat Pos Sapa yang memiliki masalah, tidak berani bercerita, monggo mari datang ke sini, kita dengan terbuka akan menerima masalah, masukan, dan kita akan mencoba mengurai sehingga bisa menjadi dirinya yang dulu gitu Pak, sebelum ada masalah gitu ya. Dan yang penting harus dijaga identitas rahasianya itu ya, iya, supaya jangan sampai bocor kemana-mana. Itu yang harus kita jaga. Nah, kemudian nih Pak, Satgas udah gitu, SWYC udah gitu. Nah, kemudian langkah apa sih Pak gitu yang harus dilakukan gitu atau yang sudah dilakukan Budi Luhur baik dari jangka pendek maupun jangka panjangnya nantinya Pak untuk terkait dengan implementasi Permendikbudristek nomor 30 ini?
Ya, Satgas akan kita bentuk setelah nanti panitia seleksi bekerja, ya kan? Panitia seleksi sudah saya tanda tangani SK-nya, mereka sudah bekerja, nantinya akan terbentuk Satgas yang melibatkan semua unsur tersebut ya, Benar. baik dosen, tenaga kependidikan atau karyawan Karyawan, maupun mahasiswa. mahasiswa. Dan komposisinya harus sesuai dengan apa yang dijadikan panduan oleh Permendikbud Dikbud. 30 tersebut ya. Nah itu tentunya mudah-mudahan kita patuh, kita comply dengan apa yang sudah diarahkan oleh peraturan tersebut, permen tersebut. Nah yang berikutnya adalah kita harus berpikir bahwa gerakan untuk menyadarkan semua komponen dari Universitas Budi Luhur, ya jadi Sivitas Akademika Universitas Budi Luhur yang kita katakan sebagai Blutizen, itu mereka juga sadar dan mereka juga dengan nilai-nilai kebudiluhuran tidak berpotensi untuk jadi pelaku. Amin. Ya kan, itu yang kita harus sosialisasikan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Nah dalam hal ini tentunya mulai dari panutan-panutan yang ada di kampus. Kalau panutan-panutan itu tidak hanya dosen saja, ada mahasiswa juga bisa jadi panutan ya. Benar Pak. Asal mereka tidak menjadi pelaku itu dan terus mereka aktif sekali berbicara, mereka saya rasa bisa mempunyai follower lah istilahnya kalau di istilah sekarang ya, untuk ikut aktif dalam kegiatan ini. Ya. Karena memang aturan kita itu belum menjadi apa istilahnya panduan yang kuat bagi masyarakat Indonesia, ya kan? Karena ada faktor lain, misalnya ada faktor budaya, ada faktor religion atau agama dan lain-lain, ya. Yang kadang-kadang dirasakan bertentangan antara misalnya norma atau nilai-nilai secara universal dengan nilai-nilai atau norma-norma budaya dari suatu daerah setempat. Nah, bagaimana kita mencoba untuk mensosialisasikan, mengedukasi, itu yang penting. Supaya masyarakat tahu bahwa faktor yang akan dirugikan tidak hanya person itu saja atau orang yang jadi korban, tapi pelakunya dan mungkin juga keluarganya atau masyarakat sekitarnya juga akan merasakan dampaknya dari terjadinya kegiatan pelecehan atau kekerasan seksual tersebut. Yang kadang-kadang masyarakat Indonesia ini masih ada yang permisif untuk hal tersebut. Nah itu yang harus kita coba edukasi supaya mereka tahu bahwa dampak di dalam yang terjadi ya secara mental bagi korban itu mungkin akan berbekas sampai seumur hidup. Benar, terbawa gitu ya. Terbawa seumur hidup dan itu akan berakibat nantinya ya pada saat dia mendidik anaknya. Sebagai seorang ibu akan terpengaruh juga. Benar. Nah, itu yang kita jaga karena saya katakan tadi bahwa perempuan pasti akan menjadi ibu. Ya, nah ibu itulah yang akan membesarkan mendidik generasi berikutnya. Nah, saya juga ingin mengatakan kepada pelaku, Anda ingat bahwa Anda itu paling tidak akan berhubungan dengan satu perempuan, yaitu ibu Anda. Apakah Anda melecehkan perempuan itu, Anda tidak bayangkan bagaimana ibu Anda. Nah, itu yang kita harus ingat juga supaya mereka juga paham, jangan hanya memikirkan diri pribadi, tapi juga lingkungannya. Paling tidak ibunya harus dipikirkan. Ya, itu kira-kira sedikit tambahan dari saya. Oke, berarti memang dampak daripada si korban yang dirasakan, terlebih kalau misalnya beliaunya masih kuliah gitu ya Pak, pasti kuliahnya jadi nggak semangat, bingung, mau ketemu temennya malu, mau melakukan apa aja tuh kayak takut gitu, sehingga ya nanti kuliahnya akan lama lagi, nggak selesai-selesai gitu. Bahkan kalau dampak buruknya gitu, nggak lulus kan juga kurang baik gitu ya Pak, nggak baik gitu ya. Jadi tadi gitu untuk pelaku, pesan dari Pak Wendy, ingat gitu ya, Anda gitu mempunyai ibu gitu ya yang harus dimuliakan gitu. Jangan sampai hanya karena nafsu dan kepentingan pribadi mengorbankanlah orang lain gitu ya. Baik Pak, tadi kan terkait dengan payung hukum nih Pak yang memang belum ajak sampai saat ini. Kalau di Budi Luhur sendiri nih Pak, sebelum ada Permendikbud Ristek nomor 30 sama sebelumnya gitu Pak, terkait dengan hukuman gitu Pak, misalkan gitu ya Pak, kita berandai-andai ya Pak ya, tapi semoga nggak ada gitu ya. Misalkan ada pelaku gitu Pak dari salah satu sivitas akademika gitu. Nah payung hukum lokal Budi Luhur sendiri tuh sampai sejauh mana sih Pak? Ya sekarang kalau saya sih jujur saja saya katakan bahwa ini pernah terjadi masa beberapa tahun yang lalu ya.
antara dosen dengan mahasiswa. Dan setelah kita proses, kita panggil, kita libatkan orang tua dan sebagainya, ya akhirnya kita putuskan ya dosennya kita berhentikan. Oke. Ya kan, kita berhentikan sebagai dosen budi luhur karena dia tidak mencerminkan nilai-nilai Nilai kebudiluhuran. dan mahasiswanya juga akhirnya juga kita coba untuk bantu, dan alhamdulillah ya mungkin sekarang udah selesai kali ya kuliahnya. Walaupun itu ya hubungannya karena faktor ya hubungan dosen dengan mahasiswa ya, tapi karena kebablasan jadinya Bubrah. sekarang ya itu yang jadi bahaya. Dan sekarang ini juga mungkin kalau kita melihat dari nilai-nilai yang ada di dunia barat yang masih aneh buat di Indonesia, misalnya saya ambil contoh pada saat seorang dosen dengan mahasiswa tidak boleh berhubungan karena itu melanggar etika. Jadi tidak boleh dosen pacaran sama mahasiswa, itu nggak boleh kalau di luar negeri ya, di negara barat ya. Kalau ini mau pacaran nanti setelah selesai mahasiswanya udah nggak jadi mahasiswa lagi baru boleh. Ya. Tapi selama statusnya masih dosen dengan mahasiswa itu nggak boleh, itu melanggar etika dan itu bisa berat hukumannya. Tapi kalau kita di Indonesia belum ada, ya kan? Kita tunggulah RUU yang harus disahkan oleh DPR yang sampai sekarang masih menggantung. Ya. Kita harap para legislator segera cepat memberikan keputusan. Walaupun sekarang ini masih tadi ya polemiknya masih terjadi karena ada yang mengatakan bahwa itu menyetujui perzinahan dan sebagainya. Melegalkan perzinahan. Padahal itu kan kalau kita runut dengan peraturan-peraturan yang lain kan perzinahan sudah ada peraturan yang lain yang mengatur gitu ya. Jadi itulah yang mudah-mudahan bisa segera selesai sehingga DPR bisa mengeluarkan produk hukumnya sehingga masyarakat Indonesia merasa ada payung hukum yang bisa melindungi mereka dari hal-hal yang tidak kita inginkan tersebut sehingga kita bisa punya generasi penerus yang sehat baik fisik maupun mental, karena korban pelecehan seksual itu fisiknya sehat tapi mentalnya yang akan terpengaruh. Benar. Yang kita harus jaga gitu. Demikian ya. Oke, nah Blue Tizian gitu ya, kalau menilik isi gitu ya Pak, salah satu isi dari poin-poin Permendikbud nomor 30 kan kalau misalnya contohnya cipika-cipiki gitu, kalau misalnya tidak dikehendaki itu pun juga bisa dinaikkan menjadi sebuah kasus gitu ya. Jadi buat Blue Tizian, buat Sobat Posapa yang penasaran, yang dari kemarin nanya nih Pak gitu, misalnya dosen saya melakukan sesuatu hal yang gak enak ke saya gitu, nanti apa hukumannya gitu. Tadi udah dijawab oleh Pak Rektor bahwasannya kasus yang kemarin dosennya diberhentikan. Jadi memang sudah ada tindakan tegas ya Pak ya untuk memproses atau memberi hukuman kepada pelaku yang masih dalam ranah sivitas akademika Universitas Budi Luhur. Ya, betul. Tapi ya, itu tadi ya kita dalam hal memberikan hukuman juga kita harus mendengarkan dari kedua belah pihak. Benar. Jangan sampai nanti ada mahasiswa yang nggak senang sama dosennya dia fitnah, ya kan? Ya. Itu juga harus makanya kita harus dengar dari kedua belah pihak, ada mediasi dan sebagainya, cari kebenarannya. Setelah itu jelas bahwa kesalahannya dari dosen kita berhentikan. Karena jangan sampai gara-gara itu nanti mahasiswa, gue nggak senang sama dosen ini, gue fitnah aja kan. Nah jangan dong Pak ya. Sampai seperti itu. Nah oleh karena itu mahasiswanya juga harus berbudi luhur. Ya. Nilai-nilai kebudiluhuran itu juga harus dikedepankan. Oke, nah serius banget nih Pak. Ya. Kita siang-siang ngobrolnya berat nggak sih Pak? Ya sambil habis makan siang kan santai-santai tapi berisi gitu loh. Berisi gitu ya. Santai-santai tapi ada manfaatnya bagi Blue Tizian dan Sobat Posapa yang tentunya dengan mendengarkan podcast ini bisa merasa lebih nyaman nantinya kuliah di Budi Luhur karena ada kegiatan-kegiatan, ada satuan tugas yang nantinya akan melayani mahasiswa-mahasiswa, tidak hanya mahasiswa, dosen, karyawan juga yang merasa tidak nyaman misalnya, merasa menjadi korban pelecehan atau kekerasan seksual yang bisa kita coba carikan solusi, kita berikan apa istilahnya bantuan ya, pendampingan oleh Posapa, karena Posapa dengan Satgas ini sebenarnya sangat irisannya tebal sekali ya. Dan untuk BEM UKM semuanya alhamdulillah Pak sudah sepakat mendukung gitu untuk Posapa gitu ya. Jadi kita nanti dengan Satgas antara Posapa dan juga Satgas, nanti juga ada teman-teman BEM dari UKM ya, kita saling bersatu padu Pak, yaitu tadi untuk menciptakan ruang aman di kampus ini Pak. Kalau semuanya solid berarti akan aman karena terlindungi dari
perilaku itu, Perilaku. dan yang menyetujui untuk mengontrol atau menghilangkan kegiatan itu tidak hanya unsur pimpinan atau dosen atau karyawan, tapi mahasiswa juga ikut terlibat aktif. Terima kasih saya ucapkan kepada semua ke UKM, BEM yang juga tentunya sudah sadar bahwa pelecehan seksual di kampus maupun dimanapun harus kita hilangkan atau kita minimalkan, karena hal-hal itu banyak mudaratnya, karena dampaknya bukan hanya sebentar tapi bisa berlangsung seumur hidup bagi korban. Nah, pelaku pun sebenarnya harus kita cek juga kesehatan mentalnya. Benar. Ya kan, suatu hal yang sebenarnya hal yang tidak baik, tapi kenapa dia lakukan itu, memang namanya di dunia itu pasti ada yang baik, ada yang buruk. Kita di Budi Luhur mendidik agar semuanya bisa menjadi orang yang baik dan orang yang bermanfaat. Oleh karena itu ya tinggalkan hal-hal yang buruk itu. Ya, untuk menjadi generasi cerdas dan berbudi luhur. Wah, sebenarnya ingin ngobrol banyak Pak, gitu ya. Masih banyak yang ingin ditanyakan gitu, tapi saya simpen dulu gitu ya, biar nanti ada part 2-nya gitu Pak, biar Pak Wendy bisa hadir lagi ke sini gitu, ke ruang Nada Luhur gitu, sharing lagi gitu ya. Baik Pak Wendy, sebelum berakhir nih Pak, saya ingin mendengarkan closing statement dari Pak Wendy terkait dengan implementasi Permendikbud nomor 30 tahun 2021 untuk kita semua Pak, Sivitas Akademika Universitas Budi Luhur, baik Blutizen dan juga Sahabat Posapa. Baik, terima kasih. Halo Blutizen dan Sahabat Posapa SWYC Budi Luhur. Mari kita ciptakan ruang aman bagi seluruh sivitas akademik kita dalam beraktivitas di kampus maupun nanti di lingkungannya, merasa nyaman dan terbebas dari perlakuan maupun pelecehan seksual yang harus dialami. Jadi kita semua terlibat aktif berpartisipasi mencegah terjadinya pelecehan atau kekerasan seksual di kampus. Terima kasih. Salam Budi Luhur. Terima kasih Pak Wendy untuk closing statementnya. Jadi highlight dari obrolan saya dengan Pak Wendy hari ini bahwasannya kampus Budi Luhur mendukung gitu ya implementasi dari Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Kemudian kampus Budi Luhur juga akan menindak tegas gitu ya bagi pelaku kalau misalnya bukti-buktinya sesuai dengan apa yang terjadi gitu. Kemudian hadirnya SWYC dan juga Satgas Posapa menjadi apa ya Pak, wadah gitu ya untuk menciptakan ruang aman yang ada di kampus. Nah, buat teman-teman Blutizen dan juga Sobat Posapa, sekali lagi kalau ingin berkonsultasi, bercerita masalah gitu ya, kalau misalnya selama ini merasa malu untuk bercerita ke teman atau bahkan keluarga, kami hadir untuk memberikan pelayanan yang terbaik sehingga bisa membantu menyelesaikan masalah teman-teman gitu ya. Jadi jangan malu karena identitas sekali lagi benar-benar dirahasiakan Pak gitu ya. Bahkan kadang kita meminta gitu, silahkan kalau ingin pakai nama alias kami persilahkan gitu ya. Jadi jangan ragu, jangan malu, silahkan hadir di Posapa. Kalau misalnya kurang tahu di mana lokasinya Pak, bisa dilihat nanti di bawah ini ada nomor WhatsApp, kemudian ada Instagram, kemudian juga ada email kalau ingin bisa diceritakan. Baik Pak Wendy, terima kasih saya ucapkan sekali lagi untuk waktunya siang hari ini. Saya mewakili dari SWYC, Satgas, juga teman-teman produksi Nada Luhur Podcast mengucapkan terima kasih atas waktunya. Semoga sehat selalu sehat gitu ya Pak. Amin. Sehingga kita bisa bertemu di next episode selanjutnya. Terima kasih dan tetap semangat dalam bekerja dan bermanfaat bagi banyak. Insya Allah. Oke, baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam Budi Luhur dan bye-bye.